Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menggunakan fitur word list yang ada di Sketch Engine. Kali ini kita akan menggunakan British National Corpus, tapi kalian juga bisa pakai corpus yang lain ya, karena fiturnya kurang lebih sama. Saya sudah ada di British National Corpus. Kalau yang mau masuk juga di corpus yang sama, ketik British, nanti pilih British National Corpus. Oke. Kemudian klik fitur word list. Oke, jadi sudah ada fitur word list di sini. Ada basic, ada advanced, ada learn. Learn di sini sebetulnya adalah tutorialnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian mau mengakses tutorial bahasa Inggrisnya bisa ke sini. Saya mulai dari yang basic dulu. Jadi ini tidak dilakukan modifikasi apapun. Ya, saya akan mencari semua kata yang ada dalam British National Corpus semuanya ya. Kemudian tidak ada pembatasan tertentu ya, setting tidak saya ubah, maka saya akan klik go. Ya, nah di sini bisa kita lihat ada the, ada of, ada and ya, walaupun ada koma dan titik ini kita abaikan saja ya. Kemudian di sampingnya ada timelinenya juga ya. Jadi bagaimana frekuensi kata-kata tersebut dari tahun ke tahun. Di sini kita lihat tahunnya itu mulai dari 1969 sampai 1994. Ini karena korpus ini dikumpulkan dari tahun 19, datanya dari 1969 sampai 1994. Jadi sebetulnya udah cukup lama ya. Oke. Saya akan coba ganti view yang lain ya, karena ini sepertinya kok tidak begitu user friendly. Um, Oke, ada frekuensi per million juga di sini. Jadi ini frekuensi mutlak ya. Kemudian ini frekuensi absolut. Artinya kalau di sini itu muncul sekian kali di dalam korpus, ini kemudian frekuensi relatifnya. Bilangan pembaginya adalah per 1 juta. Jadi ini bisa di-download ya. Ini kalau kita download misalnya dalam bentuk Excel aja deh. Untuk Excel, model ini saya buka, kita akan dapat versi yang lebih user friendly ya. Jadi ini ada the sekian kali, kemudian frekuensi relatifnya seperti ini, of frekuensinya sekian, kemudian frekuensi relatifnya segini. Ya, jadi itu. Um, Oke, kita kembali lagi ke bagian awal ya. Bagian awal di bawah all di sini, sekarang kita akan mengubah sedikit. Ya, masih di fitur basic ada starting with. Ya, starting with. Nah, misalnya saya di sini mau mencari semua kata yang diawali dengan B, ya, BE. Nanti jadinya ada mungkin ada beautiful, ada being, ada become, dan sebagainya. Jadi ada be, been, because, between, being, dan sebagainya. Oke, informasinya masih sama. Ada frekuensi, kemudian ada frekuensi per million. Oke. Kemudian kalau tadi dimulai, sekarang diakhiri. Misalnya kita mau mencari semua kata yang diiri dengan ion. Ya, mungkin nation, collaboration, division, dan sebagainya. Nah, ada information, education, question, million, ya, precision, dan sebagainya. Sekarang containing. Ya, pokoknya dia mengandung
bagian dari kata tertentu. Kita masukkan hurufnya, misalnya saya masukkan huruf ZZ. Jadi semua kata yang mengandung ZZ ya. Kita klik go di sini. Ada jazz, ada puzzle, ada bass ya. Jadi bisa kita lihat posisi ZZ-nya itu bisa di tengah, bisa di belakang, seharusnya bisa juga di depan ya. Cuma karena memang eh, dalam bahasa Inggris kayaknya kata-kata yang dimulai dengan ZZ itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Jadi ada Z, jadi yang kita lihat tadi di bagian depan hanya, maksudnya ketika bagian awal ya, containing Z tadi, itu Z-nya di tengah ataupun di belakang. Oke, jadi itu em, bagaimana caranya kita melakukan membuat word list ya. Word list tanpa ada pembatasan ya, kemudian dibatasi dimulai dengan karakter atau kombinasi karakter tertentu, diakhiri dengan karakter atau kombinasi karakter tertentu, dan mengandung karakter tertentu. Nah, kemudian di bawahnya words itu ada lemma. Nah, oke, jadi lemma ini adalah bentuk dasar ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya tadi lupa menghapus ini. Ya, kita mulai dari all saja ya, karena kurang lebih bakal sama. Um, paling tinggi masih the, tetapi di sini kita lihat ada B. B di sini sebetulnya bentuk dasar dari is, am, dan are. Nanti kalau kita klik di sini, kemudian kita pilih concordance, maka di sini ada is, ada are, ada is lagi, are, were, been, dan sebagainya. Um, saya akan tampilkan lemanya ya. Nah, bisa kita lihat di sini, yang di atas ini adalah bentuk surface-nya ya, surface form. Kemudian bentuk lemanya adalah B. Sama seperti R juga, bentuk surface-nya atau yang muncul di raw text itu adalah R, kemudian apa namanya, lemanya adalah B. BIM juga seperti itu, bentuk dasar atau lemanya adalah B. Ini agak berbeda dengan kata dasar dalam bahasa Indonesia ya. Dilema itu istilah yang cukup Eurocentrik karena terkait dengan uh, apa? Dengan infleksi ya. Oke, kita kembali ke word list lagi ya. Jadi ketika kita memilih lema, maka kita menampilkan bentuk dasarnya. Jadi kalau mencarinya kata-kata yang khusus, misalnya ya, have dan has itu kita bedakan, maka sebaiknya sih menggunakan fitur words, jangan menggunakan fitur lemma. Tapi sebaliknya kalau kita mau mengkombinasikan, ya, misalnya ada have, ada has, ada having, ada had, semua di dalam satu kategori, ya, maka lebih baik menggunakan lemma. Ya, ya, untuk lemma yang ini. Kemudian sih kita juga bisa menggunakan eh, fitur yang tadi ya, starting with, ending with, atau containing with. Tapi tentu saja yang kita fokuskan, yang kita tuliskan nanti bukan words, tapi em, lemma. Misalnya starting with-nya di sini be ya. Jadi ada be, ada because, ada between. Ya. Jadi semua lemma yang dimulai dengan be. Ada be, because, between. Selanjutnya juga sama, misalnya ending dengan be, misalnya saya nggak ubah. Ada describe, ada maybe, ada to. Ya, perhatikan be juga termasuk di sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ya, ini ada adjective, adverb, conjunction, noun, numeral, preposition, pronoun, dan verb. Di sini kita lebih spesifik lagi untuk kategorisasinya berbasiskan kelas kata. Misalnya saya mau mencari nih di British National Corpus itu daftar katanya yang adjektiva itu apa saja. Nah, ini, sorry.
Ini belum dihapus. Kita kembali ke all dulu ya. Pantesan hasilnya tadi agak aneh. Oke. Ada good, ada more, ada first, ada many, ada such, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu semua adjektiva, atau lebih tepatnya lagi, semua token atau semua kata yang dilabeli dengan label adjektiva. Labelnya apa sih? Oke, kita kembali lagi, sorry. Ya, kita lihat konkordansinya. Ya, dari sini, the good, the best, better. Yang jelas ketiganya ini adjektiva. Ya, ini semuanya ini adjektiva. Bisa nggak kita mencari misalnya adjektif A yang dimulai dengan go misalnya, go. Ya, ada good, ada golden, ada gold, gothic, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan fitur yang sama ya untuk menelusuri daftar kata ya. Oke, dari adjektiva, verbia, conjunction, noun, numeral, preposition, pronoun, dan verb. Jadi ini yang ada di fitur basic ya. Bagaimana dengan yang ada di fitur advance? Ya, di fitur advance di sini uh, ada fitur-fitur tambahannya ya. Ada fitur-fitur tambahannya. Memang cukup banyak. Tapi yang ingin saya highlight di sini itu adalah lempos. Lempos ini apa? Lempos itu sederhananya adalah lemma yang sudah diberikan kelas kata. Jadi kalau kita lihat seperti ini, lemposes berarti semuanya ya, semua lempos. Kemudian kita klik go, akan muncul seperti ini. Misalnya di sini have dan v. Ya, have itu artinya verba. Kemudian misalnya A itu strip X. Ini mungkin determiner ya. And strip C. Ini mungkin conjunction. Kira-kira seperti itu. Jadi formatnya adalah lemanya, kemudian strip, kemudian bentuk singkat dari kelas katanya. Gunanya apa sih? Gunanya misalnya kita ingin uh, mencari kata-kata yang ambigu ya, cari kata-kata yang ambigu. Hmm, saya akan gunakan satu fitur yaitu from this list. Jadi di sini kita bisa menspesifikasikan um, lempos apa yang mau kita cari. Misalnya di sini saya masukkan B, um, jangan B deh, call ya. Call sebagai verba ya, menelpon atau memanggil. Kemudian saya tekan enter, call kemudian straight end yaitu call sebagai nominal. Give me a call misalnya. Nah, kita masih bisa tambahin terus sih sebetulnya ke bawah ini. Ya. Nah, ini akan saya klik go. Nah, bisa dilihat di sini ternyata call yang sebagai verba itu frekuensinya 51.000, sedangkan call sebagai nomina itu 977.000 itu. Ini artinya di sini lebih banyak call itu digunakan dalam konteks verba, bukan konteks nomina. Oke, uh, ya. Jadi untuk saat ini saya rasa sudah cukup dulu tutorialnya bagaimana caranya menggunakan word list. Ya, jika masih ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom yang ada di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.